Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Aniatun. Ibu mengajar di kelas 12 OTKP dengan mata pelajaran OTK Kepegawaian. Untuk pertemuan pertama, materi yang akan kita bahas yaitu penghargaan pegawai. Pada materi penghargaan kepegawaian, kompetensi yang harus dicapai pertama, memahami penghargaan pegawai, dan yang kedua, melakukan pengelompokan penghargaan pegawai. Pada bab penghargaan pegawai, ada beberapa materi yang akan dibahas. Pertama, materi pengertian penghargaan. Kedua, jenis-jenis penghargaan. Ketiga, tujuan penghargaan. Keempat, kriteria penghargaan. Dan kelima, faktor yang mempengaruhi penghargaan. Apa itu penghargaan atau reward? Nah, materi yang dibahas kita di sini itu penghargaan kepada pegawai atau seorang karyawan. Nah, pemberian penghargaan atau reward bisa berupa pujian, material, tanda jasa, kenaikan pangkat, dan lain sebagainya. Ada beberapa pengertian penghargaan dari beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Mulyadi dan Setiawan, penghargaan merupakan salah satu alat pengendali yang dapat digunakan perusahaan untuk memotivasi pegawai agar mencapai tujuan perusahaan dan perilaku sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, menurut Mulyadi dan Setiawan, pemberian penghargaan itu untuk memotivasi pegawai agar kinerja kerjanya itu sesuai tujuan perusahaan dan perilakunya juga sesuai yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Dan yang kedua, menurut Breyer dan Roux, dalam sebuah perusahaan, sistem penghargaan ditetapkan dan digunakan termasuk hal pendistribusian kepada para karyawan. Sedangkan menurut Kurnianingsih dan Indriantoro, penghargaan sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan oleh perorangan atau suatu lembaga yang diberikan berupa materi atau ucapan. Nah, menurut Kurnianingsih dan Indriantoro, pemberian penghargaan kepada pegawai atau karyawan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih oleh karyawan tersebut dan diberikan oleh suatu lembaga atau perusahaan dengan berupa material atau ucapan. Ke materi selanjutnya yaitu jenis-jenis penghargaan. Jenis-jenis penghargaan ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kriner dan Kinichi, penghargaan dibagi menjadi dua, ada penghargaan intrinsik dan penghargaan ekstrinsik. Nah, kalau untuk penghargaan intrinsik, yaitu penghargaan yang hanya dirasakan oleh individu pegawai secara pribadi. Nah, penghargaan intrinsik, penghargaan yang bisa dirasakan secara pribadi. Dan untuk mewujudkan suatu penghargaan yang bisa diberikan perusahaan yaitu berbentuk penambahan tanggung jawab, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan usaha lain yang dapat meningkatkan harga dirinya. Nah, yang kedua, penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik di sini penghargaan yang didistribusikan secara langsung oleh perusahaan kepada pegawai atau penghargaan yang bisa diberikan langsung oleh perusahaan kepada pegawai. Penghargaan ini berwujud, contohnya seperti kompensasi. Nah, lanjut, pemberian kompensasi bisa diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Dan pemberian kompensasi secara langsung yaitu berupa upah atau gaji pokok, pemberian saham, honorarium lembur atau hari libur, pembagian laba maupun bonus lainnya. Dan sedangkan kompensasi secara tidak langsung yaitu
semua upah yang dibayarkan di luar gaji pokok, seperti asuransi kecelakaan, asuransi hari tua, honorarium liburan, maupun tunjangan masa sakit. Menurut Mangkunegara, jenis penghargaan mempunyai dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berupa prestasi yang dicapai, pengakuan dunia kerja, tanggung jawab, dan kemajuan. 2. Faktor ekstrinsik, yaitu menyangkut hal-hal yang berasal dari luar karyawan, seperti interaksi dengan karyawan lain, kondisi fisik, dan lingkungan kerja. Sedangkan menurut Mahsun ada dua penghargaan. Pertama, penghargaan sosial dan penghargaan psikis. Penghargaan sosial berupa pujian dan pengakuan diri dari dalam dan luar organisasi yang mempunyai faktor penghargaan ekstrinsik yang diperoleh oleh lingkungannya, seperti materi finansial dan piagam penghargaan. Nah, penghargaan sosial bisa diberikan langsung oleh perusahaan kepada karyawan berupa materi finansial dan piagam penghargaan. Penghargaan psikis berupa kepuasan diri, harga diri, dan kebanggaan atas hasil sendiri. Nah, pada penghargaan psikis, perusahaan bisa memberikan secara langsung, yaitu berupa ucapan selamat, pujian, dan sanjungan yang akan dirasakan pegawai sebagai bentuk pengakuan diri, dan pegawai merasakan dan mendapatkan kepuasan secara pribadi. Nah, materi selanjutnya yaitu tujuan penghargaan. Tujuan penghargaan di sini ada 8 poin. Yang pertama, adanya ikatan kerjasama. Nah, adanya ikatan kerjasama yang terjalin secara formal antara perusahaan dan karyawan yang terjadi dengan baik karena adanya penghargaan. Nah, adanya penghargaan tersebut, karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan perusahaan akan membayar penghargaan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Nah, yang kedua, ada kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja di sini, pemberian penghargaan kepada pegawai akan membuat karyawan terpenuhi kebutuhannya, baik segi fisik, status sosial, maupun egoistik, sehingga memperoleh kepuasan kerja. Pengadaan efektif yaitu pengadaan karyawan yang akan lebih cepat karena program penghargaan yang ditawarkan cukup besar dan perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang berkualitas. Untuk kebutuhan perusahaan akan lebih mudah. Nah, pemberian motivasi penghargaan ini diberikan cukup besar karena dapat memotivasi karyawan atau pegawai untuk bekerja lebih maksimal. Sedangkan stabilitas karyawan yaitu program penghargaan kepada pegawai yang adil dan eksternal, konsisten dan kooperatif akan membuat stabil karyawan lebih terjamin. Selanjutnya, disiplin. Pemberian penghargaan kepada pegawai yang cukup besar diharapkan akan meningkatkan disiplin kerja. Pegawai merasa keuntungan tersebut dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, kalau pegawai atau karyawan disiplin menaati segala peraturan-peraturan yang ada di kantornya dan bekerja dengan baik, berprestasi, nah itu yang diharapkan perusahaan dan akan diberikan penghargaan atau apresiasi oleh perusahaan. Lanjutnya, pengaruh serikat buruh. Pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dengan pemberian penghargaan yang layak dan karyawan akan berkonsistensi pada pekerjaannya. Nah, selanjutnya yang terakhir, pengaruh pemerintah. Program penghargaan yang sesuai undang-undang perburuhan yang berlaku akan menghindarkan perusahaan dari intervensi pemerintah. Materi selanjutnya, kriteria penghargaan. Kriteria penghargaan di sini memiliki 6 poin. Pertama, penghargaan harus diberikan pada waktu yang tepat.
Jadi penghargaan tersebut diberikan secara langsung kepada pegawai yang menghasilkan kinerja yang baik dan mengharapkan agar pegawai atau karyawan termotivasi terus untuk menghasilkan kinerja kerja yang baik. Kedua, penghargaan harus dapat diubah. Penghargaan di sini bisa diubah, harus sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh karyawan. Terus, selanjutnya, dampak penghargaan harus dapat dirasakan dalam jangka panjang. Nah, penghargaan yang diberikan kepada pegawai seharusnya dapat dirasakan nilai lebih dalam jangka panjang. Jika perasaan bahagia yang dirasakan pegawai dari adanya penghargaan tersebut bertahan lama, dalam ingatan penerima akan lebih memberikan semangat tersendiri untuk bekerja lebih giat lagi. Jadi kalau penghargaan yang diberikan jangka panjang, pegawai merasa bahagia dan dia juga lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan kinerja yang baik. Selanjutnya, penghargaan harus dihargai oleh penerima. Penghargaan yang diberikan perusahaan harus diterima oleh pegawai untuk memotivasi dan menaikkan prestasi dalam kinerja kerja. Selanjutnya, penghargaan harus cukup besar untuk dapat memiliki dampak. Apabila penghargaan yang akan berjumlah tidak cukup besar, dampaknya dapat kurang baik terhadap stabilitas produktivitas perusahaan. Penghargaan harus diumumkan secara luas agar memiliki dampak terhadap penerima. Nah, poin yang terakhir, penghargaan harus dapat dimengerti oleh penerima. Pegawai harus dapat memahami dengan mudah mengenai alasan pemberian penghargaan maupun nilai penghargaan yang akan mereka terima. Nah, materi terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi penghargaan. Di sini memiliki 4 poin. Pertama, konsistensi internal, kompetensi eksternal, kontribusi karyawan, dan administrasi. Nah, yang poin pertama, konsistensi internal berupa penetapan pemberian penghargaan berdasarkan pada hal-hal seperti analisis jabatan, tugas pekerjaan, evaluasi pekerjaan, dan job struktur. Dan yang poin kedua yaitu kompetensi eksternal, merupakan satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan penetapan besarnya penghargaan pada taraf di mana perusahaan masih memiliki keunggulan kualitas dengan perusahaan lain. Yang ketiga, kontribusi karyawan, menerapkan besarnya penghargaan yang dipertimbangkan berdasarkan peran dan kinerja yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Dan poin yang terakhir yaitu administrasi, faktor terakhir yang dijadikan sebagai bahan rujukan oleh perusahaan dalam menetapkan kebijakan dalam pemberian penghargaan. Demikian materi yang sudah Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti oleh kalian. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.